Shalom Sobat Pasutri, senang bisa berjumpa lagi dengan Anda pada hari ini. Kami sekali lagi dari GKI Mangga Besar dan tim Berkat Hidup NEP berterima kasih untuk kesetiaan Sobat Pasutri yang terus mengikuti program Family Corner melalui website GKI Mangga Besar yang telah disiapkan, yaitu Berkat Hidup NET atau melalui YouTube channel GKI Mangga Besar. Sobat Pasutri yang mungkin hari ini baru pertama kali menyaksikan program Family Corner, saya mengucapkan welcome dan senang sekali Anda bisa bergabung menyaksikan setiap topik seputar kebutuhan pasutri dan parenting bersama dengan kami. Hari ini saya Guru Injil Bunawan Kurnia sebagai host, bersama dengan saya yaitu Ibu Charlotte Priyatna yang adalah pembicara yang tidak asing lagi bagi kita. Selamat datang Bu Charlotte. Dan Bu Charlotte adalah pendiri Sekolah Atalia, praktisi pendidikan dan juga seorang konselor keluarga yang sudah menjadi berkat bagi banyak keluarga di Indonesia. Sobat Pasutri sekalian, hari ini kita akan menjawab topik yang cukup intens dan kontroversial, ya, yaitu tentang kalau misalnya kehidupan pernikahan kita ribut melulu, ya Bu ya, dan sudah ke arah affair atau perselingkuhan atau KDRT, apakah lebih baik bercerai atau bertahan? Tapi bertahan hidup kita menderita loh. Nah, ini jadi obrolan kita nih Bu ya pada hari ini. Dan memang obrolan kita pada hari ini juga akan membahas fokus kepada perceraian dan juga perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita langsung saja, hari ini kita akan obrolin nih semuanya tentang ini ya. Nah, Bu Charlotte, sebenarnya penyebab umum terjadinya perceraian itu apa Bu di dalam pasutri Bu? Iya. Biasanya iya. Jadi sebetulnya ketika dua orang bersehati, ya, ingin membangun mahligai rumah tangga atau mengatakan mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi mereka seperti memasuki bahtera dan seperti bahtera ini sedang mengarungi samudra yang luas. Ada nggak kemungkinan badai gitu ya? Pasti ada kan? Ya, karena yang namanya perceraian itu saya menganggap kapal itu pecah, ya, kapal itu hancur. Jadi sebetulnya waktu Anda memasuki pernikahan, jangan mikirin kayak Cinderella yang wah akan hidup bahagia selama-lamanya. Karena badai itu bisa datang sewaktu-waktu. Macam-macam. Ketika ingin bercerai tentu termasuk di dalamnya sakit penyakit kah? Karena ketika kita menemukan si pasangan itu KDRT dan sebetulnya itu sudah gangguan kejiwaan, ya. Karena ketika dia marah, ketika dia abuse, kadang dia nggak sadar. Makanya kenapa orang-orang yang setelah selesai dia meng-abuse, dia minta maaf, ampun, cium kaki gitu. Tapi besok bisa mukul lagi istrinya, gitu. Nah, jadi ketika Anda baru tahu setelah Anda menikah, berarti entah dia sakitkah, entah dia punya pill atau will, pria intim lain atau wanita intim lain, atau misalnya nggak sanggup deh, ya, karena dia nggak mau kerja, atau dia di PHK, dia jatuh nggak bisa bangkit lagi, jadi saya mati-matian yang kerja, ya udah, ya ngapain saya hidup berdua? Kalau sementara saya yang mati-matian, ini biasanya pihak istri ya, yang menganggap jadi dia yang dieksploitasi oleh suami, itu ya. Lalu kemudian entah soal anak. Jadi anak juga bisa menjadi penyebab perceraian. Berapa banyak keluarga-keluarga yang saya temui ketika memiliki anak yang special need. Ini pihak pasangan yang satu tidak menerima kehadiran itu. Jadi ya maksudnya masalah gitu ya. Dan dia nggak sanggup menghadapi. Lalu belum ada intervensi dari mertua. Jadi
mertua intervensi yang mengatakannya, udah cerai aja kamu, ngapain kamu terus menikah kalau suamimu begitu, kalau istrimu seperti itu. Pilih mama atau pilih istrimu. Yang kau harus pilih mama lah. Nah, ini persoalan yang pelik. Saya baru mendengar juga tentang ini ketika dia bercerai ya karena suaminya ditanya oleh mamanya. Jadi kamu pilih mama atau pilih istrimu. Jadi inilah yang terjadi ya Susah ya Bu ya penyebab-penyebab. kalau lagi pilih begitu ya. Kalau Pilih suruh mama. milih. Oh iya, kalau Pak Gunawan kira-kira milih siapa? Saya pilih istri ya Bu ya. Ya, karena Anda kan sudah jadi satu paket. Betul. Nggak Iya, bisa pisah lagi. Sedangkan kalau mama, papa itu memang Anda harus tinggal. Iya. Kan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi sedaging. Yang artinya itu sudah jelas. Iya. Anda sedang membangun satu unit baru. Jadi Anda sudah meninggalkan unit yang dimana papa mama itu sebagai bagian hidup waktu masih lajang. Iya. Iya. Tapi setelah menikah, Anda itu sudah punya unit baru. Jadi sudah tidak memasukkan mamah lagi. Ya, masa jadi mamah yang jadi ngurusin anak misalnya. Tapi nanti kita jadi ganti topik nih Pak. Ya. Iya. Ya memang yang tadi Ibu Syarut bilang ya banyak macam ya Bu ya tentang penyebab perceraian, tentang kejiwaan juga, tentang Betul. karakter dan anak-anak dan lain sebagainya. Lalu kita lihat kalau misalnya orang Kristen Bu, pasangan Kristen yang bercerai. Nah ini gimana Bu tanggapan Iya. Ibu ya? Berarti kan Iya. bercerai itu maksudnya bercerai hidup ya? Bercerai hidup. Iya. Ya. Saya sih terus konsisten lah dengan apa yang Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Ya. Apapun reasonnya. Jadi kalau misalnya begini, iya suami saya tuh KDRT, kalau kita nggak pisah, ya habislah saya bisa mati Bu, saya bisa dibunuh. Oh ya betul, ketika dia memang tanpa sadar, begitu ngamuk dan sebagainya, kadang-kadang dia melakukan sesuatu juga di luar dari kontrol diri ya. Iya. Nah, jadi biasanya saya sarankan pisah. Bukan cerai, pisah. Bisa sementara Bu. Pisah sementara. Ya. Alkitab juga mencatat boleh pisah sementara untuk berdoa. Yang artinya si pasangan ini mesti berobat, kan sakit. Betul. Ya. Tapi bukan cerai. Anda kalau misalnya di dalam konteks misalnya pasangan Anda selingkuh. Dan Anda menganggap ini perselingkuhan ini nggak baik buat anak-anak. Karena dia sendiri membawa lah si wanitanya atau membawa prianya di depan anak-anak. Ya, mungkin untuk sementara Anda pisah. Bukan cerai. Karena tentu saja berharap pasangan itu kembali sadar, bertobat. Karena kalau sudah cerai, berarti secara hukum. Betul. Kalau pisah, Anda tidak punya hak untuk menikah lagi. Iya. Ya. Jadi, walaupun tentu saja saya nggak mau kalimat ini jadi seolah-olah, oh kita pisah deh Bu. Ya, sebab ini suami saya marah-marah gitu ya. Oh, bukan itu ya alasannya ya. Karena menurut saya justru ketika Anda pisah, Anda nggak bisa menjadi penolong bagi si suami. Iya. Ini kan Anda pisah konteksnya sedang menolong suami. Jadi ketika suami KDRT, ya dia masih mungkin ada saat-saat dipengaruhi begitu ya oleh emosinya. Anda pisah sebetulnya sedang menolong suami supaya suami tenang. Supaya suami nanti mungkin dengan dia sendiri dia sadar gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar Anda sedang nyelamatin diri, bukan.
Ya. Sebetulnya ketika Anda pergi dari rumah atau Anda keluar dulu untuk pisah, konteksnya adalah ketika Anda memang mau berdoa. Ya. Ya, Anda juga menenangkan diri berdoa. Lalu kalau Anda menyelamatkan diri, sebetulnya Anda sedang juga menyelamatkan pasangan. Karena kalau terjadi sesuatu, ya dia masuk penjara kan? Iya, iya, betul. Jadi artinya dia harus berobat. Kalau pisah sementara itu, jadi prinsip apa ya Bu ya yang paling krusial yang kita mesti pegang? Maksudnya harapan dan ada barometer ukurannya nggak sampai kapan gitu Bu? Iya, tentu sampai kapannya kita nggak tahu ya. Maksudnya artinya kan tergantung case. Tetapi motif untuk berpisah itu adalah menolong pasangan. Iya, iya. Ya. Jadi ada unsur bahwa dengan saya berpisah itu sebetulnya saya sedang menolong dia. Ya. Jadi bukan semata-mata, oh saya nggak mau pusing lagi urusan dia, saya nggak mau tahu, ya saya udah nggak tahan, ya itu kan berarti balik lagi saya. Iya, iya, iya. Sedangkan konteks kita menikah adalah saya untuk dia. Apakah saya menolong dia? Apakah saya sedang apa nih yang saya lakukan? Jadi bukan untuk saya, untuk kita. Karena kekitaan itu tetap harus dipertahankan. KDRT itu sebenarnya selain penyebabnya adalah masalah dalam kejiwaan, lalu bisa nggak Bu yang tadi Ibu bilang ya ada pill atau will tadi? Iya, ketika misalnya pria, ketika dia selingkuh, dia makin menunjukkan perilaku yang macam-macam ya. Ya. Ada yang dia kasar, gitu kan? Dia semakin berang sama istrinya. Tujuannya apa? Supaya istrinya pergi dari dia. Iya kan? Ini udah ada gejala-gejalanya ya Bu Oh ya? iya, justru supaya maksudnya si istri jadi benci. Ya. Nanti kan si istri yang pergi. Jadi si suami juga bisa cari alasan Bu ya? Alasan. Ya dong, kan ketika dia kasar si istri juga jadi balas kan. Iya, iya. Lalu kan dia bilang, iya lu kan juga kasar sama gua, lu kan juga gini ya. Nah, itu alasan. Ada juga yang tiba-tiba berubah jadi lebih baik. Nah, ya ini sih bukan buat Anda untuk curiga ya. Kalau suami tiba-tiba bawain bunga gitu ya. Jadi jangan Anda juga parno. Lalu kemudian, ada apa nih gitu ya. Kok bisa tiba-tiba bawa bunga? Nah, tentu saja ketika dia berubah sebetulnya. Ya, kita alert aja. Ada apa gitu kan. Berubah yang artinya drastis ya Pak. Kenapa ya tiba-tiba gitu. Nah itu Anda pokoknya tempelin, Ngikutin ya. follow up gitu ya Bu ya? Follow up, WhatsApp gitu kan. Maksudnya, ini hari ini nih aku masak ini nih gitu ya. Ayolah, menurut saya sebetulnya ketika Tuhan sudah dua ini jadi satu, bagaimana satu ini makin lama itu seperti udah nggak terpisahkan Pak. Ya. Kan waktu dua menjadi satu mungkin nih Pak, ini kalau saya dalam bayangan tuh ya, kayak masih ada oglak-oglak gitu ya. Nggak Ya. pas, nggak pas. Nggak pas. Iya. Nah itulah tahun-tahun pertama, kedua Iya, tuh. iya. Saling mengikis, dikikir gitu ya. Sehingga ini kan ada sakit lah begitu, proses yang menyakitkan. Tapi makin lama karena dua ini terus bergerak, tambah lama seperti udah klop. Nah ketika klop ini, maka kita akan melihat kesatuan hati itu. Nah begitu kita satu hati, bahkan sebetulnya ketika suami merasakan apa, atau istri merasakan apa, itu pasangan bisa berasa. Iya, iya. Perceraian itu sebenarnya kayak penyakit juga ya Bu ya? Satu pola yang dibawa memang dari masa lalu atau masa kecil. Bisa. Jadi misalnya ketika kita memiliki orang tua yang bercerai. Pola itu terus berulang ya? Iya. Itu bukan kutuk. Iya, iya. Kita tahu kutuk kita sudah Tuhan tebus begitu ya di kayu salib. Jadi pola pembelajaran. Iya. Jadi melihat misalnya begini.
oh mama saya bisa tuh hidup sendiri tanpa papa saya. Jadi ya sekarang saya bisa lah tanpa suami, mama aja bisa ngidupin 5 anak, kita sukses semua gitu ya. Masa saya cuma punya 1 anak saya nggak sanggup. Jadi yang kita pelajari adalah ketika si mamah itu bisa hidup sendiri. Dan kita menganggap hidup sendiri fine-fine aja, nggak apa-apa. Jadi lagi-lagi kita nggak melibatkan Tuhan mengambil keputusan ini. Jadi kita pikir ini urusan saya. Jadi saya mau pergi dari rumah, saya mau cerai. Ini apakah Tuhan senang? Ini kehendak Tuhan? Apakah Tuhan dipermuliakan? Nah itu nggak masuk tuh di area yang pergumulan saya. Lalu balik lagi ke perceraian, Bu. Nah, biasanya perceraian, maksud saya perselingkuhan. Nah, jadi kalau misalnya di dalam keseharian Ibu mengkonseling beberapa orang, biasanya penyebab perselingkuhan di gereja itu apa, Bu? Biasa kan aktivis-aktivis pada ngumpul gitu, ya Bu ya. Spesifik ya di gereja ya. Spesifik ya di gereja. Biasanya apa, Bu? Jadi begini, kenapa ketika 2 menjadi 1 itu bisa ada yang nyelip? Berarti kita kasih space kan, longgar. Karena kalau ini 2 jadi 1, yang makin lama tadi saya bilang saling mengikir, mengukir, mengikis gitu ya. Itu kan sebetulnya nggak ada ruang. Nggak ada ruang buat orang lain masuk. Ketika, nah ini nih, saya mulai sibuk, suami sibuk. Nah, tengah-tengah ini mulai ada space. Celah. Buat orang lain masuk. Lalu kemudian si istri sibuk sama pelayanan, si suami sibuk sama pelayanan. Kenapa pelayanan itu harus bareng? Ini bukan artinya kalau majelis harus suami istri ya Pak, bukan. Tetapi maksudnya harus bareng, yang artinya kita tahu ketika suami melayani, dia pergi dengan siapa, dia lagi rapat, atau memang bisa kumpul-kumpul pasutrinya sama-sama. Jadi kalau pergi jangan suami-suami aja begitu ya, kalau bisa mengajak para istrinya tentu itu juga baik. Ini kan pergi kan, maksudnya untuk fun. Atau misalnya pelayanan. Pelayanan ya bawalah pasangan. Kalau bisa sama-sama. Nah jadi artinya tidak memberikan space itu. Nah lalu kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip kalau itu pelayanan saya, mestinya pelayanan kita kan, kekitaan tadi. Betul. Jadi misalnya sekarang saya sedang pelayanan di sini, suami saya tahu saya sedang pelayanan, dan artinya dia juga mendukung pelayanan saya diizinkan, dan itu menjadi pelayanan kita. Jadi ketika saya melayani, bukan artinya dia tidak sedang melayani. Dia sedang melayani juga dengan mengizinkan saya kan. Nah, jadi prinsip kekitaan inilah yang perlu. Karena kalau kita ingat, maksudnya saya ingat saya punya suami. Waktu saya berhadapan dengan Pak Gunawan, saya ingat saya ini istrinya Pak Harja. Jadi saya ada label. Betul. Label saya ini istrinya siapa, dan Pak Gunawan saya ini suaminya siapa, begitu kan? Sehingga waktu kita mengingat saya ini jadi bukan hanya Charlotte, tapi saya Charlotte adalah istri Harja, mamah dari, nah saya sebutin dah anak saya, mantu saya, cucu saya. Rasa-rasanya sih untuk saya berani selingkuh, saya mikir dulu ya. Jadi kecil sekali, Bu. Oh iya, karena label-label. Dan sebetulnya label kita anak Tuhan, gitu kan. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Oh itu tuh label paling gede. Iya dong. Nah, label yang lain kan mengikuti nih. Betul. Yang istrinya siapa, mamahnya siapa, atau saya sebagai apa, begitu. Sehingga ketika saya memberikan space untuk orang lain masuk, itu kecil sekali. Dan
nyaris mestinya sih nggak ada space itu. Iya. Dan sebetulnya tentu saja space itu ketika itu kosong, makanya kenapa saya selalu ingatkan. Kita tuh jalannya sama Tuhan. Jadi di tengah-tengah itu Tuhan. Ya. Di antara saya dan suami itu ada Tuhan. Sebelum saya selingkuh dari suami saya, berarti saya sudah selingkuh dulu dari Tuhan. Karena Tuhan tahu hati ya Bu. Oh iya, itu yang dikatakan oleh Yusuf. Ya. Ketika dia menghadapi Nyonya Potifar, dia mengatakan bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang begini besar di hadapan Tuhan. Padahal di hadapan dia kan si Nyonya Potifar. Ya. Tapi dia lihat. Jadi dengan mata iman, balik lagi ini karena soal faith, soal spiritual. Jadi dia tahu di antara dia dan Nyonya Potifar ini ada Tuhan. Dan itulah Coram Deo. Kita hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan yang besar ini di hadapan Tuhan? Jadi mestinya ya, ketika kita ada di gereja, kita saling mengingatkan. Kenapa bisa dua orang bertemu? Ini kan ada dua orang yang berarti sama-sama kesepian, sama-sama. Ini kan yang satu pasti tahu dong, ini istrinya siapa atau ini suaminya siapa. Pasti tahu dong. Lalu yang ini juga pasti tahu kan? Bukannya nggak tahu. Ya. Apalagi maksudnya di dalam satu komunitas. Ya. Tapi kenapa kita bisa kok nyetrum ke situ? Nah ini berarti ini ada yang ngeheng sama ngeheng nih ketemu. Ya, sehingga kenapa bisa cocok? Mestinya kan ketika satu benar, satu nggak benar, nggak ketemu kan? Betul. Ya. Ya, mau ngeganggu kayak apa begitu, ya nggak ketemu lah, Ya. nggak bisa jadian. Ya. Ya. Bisa jadian itu karena sama-sama. Nah ini mestinya kan justru tubuh Kristus ya. Kita sama-sama nih ya. Ketika ada yang ngeheng, ini kan anggota tubuh yang lain. Ayolah bicara empat mata ya. Itu kan masalah kita kasih masukan, menegur. Cuman kan memang kita punya resiko. Kita dibenci, disalahpahami, begitu kan? Ya. Nah, resiko itu mau kita ambil nggak? Demi dia. Ya. Karena harus ada yang mau berkorban untuk nyadarin. Saya bilang sama sahabat saya, waktu dulu ya kita masih kuliah, belum menikah. Saya cuma bilang gini, satu hari ya, kalau lu tahu gue selingkuh ya, tolong deh gue digampar, plak plok gitu. Teman saya juga bilang, ntar ya gantian ya, kalau gue selingkuh lu yang gampar gue, iya deh. Pokoknya ya, kita harus, ini kita saling jaga. Ini kita belum punya pacar, saya sih agak lupa deh rasanya sih udah punya pacar atau belum. Tapi kita lagi diskusi mengenai bagaimana perselingkuhan gitu orang menikah. Jadi kita tahu bahwa hal itu bisa membuat kita nggak sadar. Lalu karena ini sahabat yang saya percaya, jadi kita pegang omongan ini. Jadi kalau tiba-tiba aku datang, aku gampar kamu, itu artinya aku tahu kamu lagi selingkuh gitu. Dan maksudnya sudah pasti. Dan ingat hari ini kita bikin satu agreement gitu bahwa kita sedang memberi diri untuk boleh ditampar oleh sahabat gitu. Untuk maksudnya menyadarkan. Iya. Jadi saling kawal Bu ya. Betul. Saling kawal ya. Betul. Iya. Karena kadang ketika kita masuk ke dalam itu, ini gini. Nggak ada ya orang selingkuh itu kan direncanakan. Iya. Nggak ada begini. Saya pengen selingkuh ya sama siapa ya? Sama siapa ya? Saya cari-cari gitu kan. Nggak ada. Jadi itu kayak kepleset. Iya. Jadi waktu kepleset itu nggak sadar. Jadi waktu saya kepleset dan kemudian saya jatuh, saya tahu tuh posisi saya jatuh. Jadi orang tuh kalau udah jatuh dia sadar. Ya.
Sakit, pasti ada sakit lah, ada proses yang itu. Tapi waktu keplesetnya kan kita nggak ngeh. Betul. Iya. Ya, waktu keplesetnya nih, kalau kita enggah mah pasti kita juga menghindari gitu kan. Iya. Kita nggak sadar di situ ada kulit pisang, apa ada air atau apa, pokoknya toto jebret kita kepleset. Nah, waktu kepleset itu sebetulnya harus ada orang yang menolong kita bangkit. Nah, mesti ada tuh. Nah, Iya. ini masalahnya kadang-kadang kita nggak mau campur urusan. Kita pikir gitu, itu urusan dalam negerinya orang. Iya. Iya. Itu urusan pribadinya. Udahlah, kita mah tutup mata. Nggak usah tahu. Ya, nanti kita ke bawah-bawah. Kebanyakan gitu ya Bu ya secara umum ya. Bahkan teman-teman di lingkungan gereja seperti itu ya. Iya, ya kalau saya mau ngomong terus terang sih selfish ya, Iya. egois. Maksudnya ketika teman jatuh, masa sih kita tega ya Iya. untuk kita, maksudnya gini, ya udah, don't touch. Rasanya itu bukan urusan saya. Begitu ini bicara soal tubuh Kristus, apa yang bukan urusan saya? Itu mah urusan kita semua kan? Karena kita satu tubuh Tuhan. Satu tubuh. Iya, iya. Pengertiannya harus di situ. Makanya konsep kekristenan kita mesti dipertajam, Bu. Kalau menurut saya. Iya, iya. Dan artinya ketika siapa sih yang nggak pernah berdosa ya? Saya pikir gini ya. Kita kan juga nggak nuding orang gara-gara dosanya beda sama kita, betul nggak? Iya, Ya, iya. mungkin dia berzina, saya sombong, di mata Tuhan saya nggak lebih baik daripada dia, cuman beda model dosanya. Iya. Lalu kemudian saya egois misalnya, bukankah itu di mata Tuhan juga jahat, keegoisan? Lalu kemudian sekarang seolah-olah dia yang berzina, dia yang lebih jahat. Itu samalah seperti kayak perempuan berzina yang Iya. ditarik begitu kan. Iya, Lalu iya, Tuhan kan cuma bilang siapa yang nggak pernah berdosa, lempar dulu dah. Iya, iya. Nah jadi ya sebetulnya kan Tuhan mengatakan go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Nah jadi ketika kita memandang orang berdosa, mestinya punya hati Kristus. Iya, iya. Kristus itu melihat orang berdosa, itu penuh dengan belas kasihan. Betul, betul. Memang bukan tudingan, ya artinya memang dia berdosa jelas. Allah yang kudus nggak bisa dengan kekotoran daripada dosa, tetapi belas kasihan itu Iya, iya. sehingga kita rela berkorban gitu ya. Iya, betul, betul. Iya. Memang balik lagi konsep iman kita harus benar dan kita sebagai orang Kristen juga harus sekali lagi datang kepada Tuhan melalui pembacaan firman. Sebenarnya firman Tuhan itu yang memang hidup menjaga hati kita. Roh Betul. Kudus menolong kita dan Tuhan berbicara terus di dalam kehidupan kita. Masih banyak tips-tips menarik dari Ibu Charlotte di video part 2. Yuk klik play di video part 2 dan ikuti diskusi kami selanjutnya.